Maubes Insana. Masyarakat Insana dikenal sebagai masyarakat yang asli susunannya, bila dibandingkan dengan kerajaan lain di timor, yang telah mengalami perubahan terutama sejak pembentukan Desa Gaya Baru, pada era 1960-an. Pertama, masyarakat masih tersusun dalam struktur adat berjenjang, yang terdiri dari raja-raja, suku-suku serta rakyat biasa. Kedua, adat istiadat dan ritual masih terpelihara dengan baik, misalnya, upacara pengumpulan upeti, upacara kematian raja-raja, upacara potong rambut bayi, upacara rumah adat, upacara bercocok tanam dan lain-lain. Ketiga, geografi dan kependudukan Maubes Insana terletak di tengah Pulau Timor, di Kabupaten Timor Tengah Utara. Daerahnya berbentuk seperti kantong yang bermuara ke pantai utara di Laut Sawu, Tasiveto. Di sana ada pelabuhan Wini dan Mena dahulu. Sebelah timur berbatasan dengan Biboki dan Kabupaten Belu. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Belu dan sekarang menjadi Kabupaten Malaka. Sebelah barat berbatasan dengan Miomavo, Oekusi. Keempat, fakta sejarah. Kerajaan Maubes Insana memiliki beberapa bukti tertulis sebagai berikut. Bukti tertulis yang menyebutkan Insana pada tahun 1760. Von Pluskov menandatangani suatu perjanjian dengan Insana. Dan dalam Dokumentos Sarzedas, tahun 1722 sampai tahun 1725, disebutkan tentang Ainan, dengan pelabuhannya Mena. Penulis tertua menyebutkan tentang Raja dan Ratu Mena. Mena adalah pelabuhan Insana, yang disebut oleh Apollonius Scott, 1613. Dalam Historia de Dan Domingo, tahun 1640. Menurut Antonio Pigafetta, yang disadur oleh Leroux, tahun 1522. Di bagian selatan Pulau Timor, ada 4 raja dan salah satunya adalah Insana. Karena itu Insana mempunyai pelabuhan di pantai utara yaitu Mena. Perjanjian dengan Belanda pada tanggal 22 September tahun 1879. Dengan Malavo, Raja Insana, dan Reidel, Residen Timor. Ini merupakan bukti kerajaan Maubes Insana. Bukti tersebut masih tersimpan rapi di Sonaf Maubes. Setelah kemerdekaan Indonesia nama wilayah ini menjadi Swapraja Insana. Dan tahun 1962 statusnya diubah menjadi Kecamatan Insana. Sejarah Kerajaan Maubes Insana. Menurut tutur adat, Kerajaan Maubes Insana sudah ada sejak bumi ini diciptakan. Dan raja berdiam di Bukit Maubes. Pada suatu ketika, Raja Maubes Insana sebutan Usfinit, ingin mengunjungi rakyatnya dan raja-raja di Pulau Timor. Maka mulailah perjalanan dari sebelah timur Pulau Timor. Ketika sampai di timur, ia bertemu dengan Raja Maubara dan Raja Aliku. Selanjutnya ia kembali melalui bagian selatan. Di sana ia bertemu dengan Liurai dan orang-orang tuanya yaitu Brek Asa, Klau Asa, Brek Kletin dan Lai Kletin. Kemudian Liurai, bersama orang-orang tuanya, mengantar Maubes Tuan atau Usfinit serta orang-orang tuanya yakni Pala, Vina, Tekakin dan Banusu, melanjutkan perjalanan ke barat, melalui Kateri Naek, Kateri Ana, dan diteruskan ke Patubesi Hawana, Lobus Tubaki Oelolok, Ainiut Tuat Nopa, Keun Mone Failam Namnel, wilayah Maubes Insana, Namkele Noe Muti, wilayah Miomavo dan seterusnya. Pada waktu mengadakan perjalanan ke timur, Raja Maubes Insana meninggalkan adiknya, Lulim Nasi, yang tetap tinggal di Bukit Maubes. Akan tetapi,
Waktu kembali dari timur, daerah Maubes Insana telah dikuasai oleh Raja Sonbai. Hal ini menyebabkan Lulim Nasi bersembunyi di lubang batu Bukit Maubes, Kubat Maubes. Karena takut kepada Sonbai, konon berperilaku kasar dan jahat terhadap rakyat. Dan dalam setiap upeti, Raja Sonbai selalu mengorbankan seorang manusia sebagai persembahan. Pada waktu itu Sonbai berdiam di Keun. Lalu Raja Maubes meminta masyarakat Maubes Insana yaitu Amaf dan Meo untuk mengusir Sonbai. Akhirnya Raja Sonbai terbunuh dan dimakamkan di Keun, yang sekarang disebut Baki Sonbai. Setelah itu Raja Maubes beserta raja-raja lainnya melanjutkan perjalanan ke barat, melalui Namkele Noe Muti, wilayah Miomafo. Diteruskan ke Nein Banam, wilayah Amanuban, Kopan Olain Kuah Nino Baoknas, wilayah Kupang. Dan setelah itu kembali ke Bau-Bau Panmuit, wilayah Bau-Bau. Diteruskan ke Mutis Bab Nain, tempat asal Sonbai. Lalu ke Tun Ika Aenmat, wilayah Amphoan dan Oekusi. Ke Sisaul Taem Nanu, wilayah pantai utara dan Mena. Ke Kolbano Besteo, Humus, Nokfaunum, wilayah Bukit Humusu, di bagian utara. Ke Tuafuit Lelo Fafinesu Boek-Boek, wilayah Gunung Fafinesu. Kemudian turun ke sumber air, Faina Maubes, dan ke Naeki Neofanu, sekitar Bukit Maubes. Ketika di Faina Maubes, Raja Maubes meminta air untuk minum. Tetapi putri-putri penduduk setempat merasa enggan, karena penampilan Raja Maubes kotor, akibat perjalanan jauh, sehingga hanya memberi minum pada daun talas. Setelah Raja Maubes meminum air, lalu ia membersihkan wajah dan badannya dengan daun talas. Tiba-tiba seluruh tubuhnya bercahaya, sehingga orang-orang menjadi takut. Raja Maubes kemudian ditinggikan kembali di Bukit Maubes. Perjalanan keliling Pulau Timor, dengan misi untuk mencari titik pusat Tanah Timor, sehingga setiap pemberhentian dibuat timbangan wilayah, dan baru di Maubes atau Faina Maubes, Naeki Neofanu, timbangan tersebut seimbang. Tonok Haek, antara timur dan barat itu Saentesan, utara dan selatan itu Tasifeto Tasimone. Maka dari situlah ditetapkan Maubes sebagai pusat seluruh Pulau Timor, yang disebut Paha Usan, Paha Tenanan. Sebagai simbolnya, di Sonaf Maubes, didirikan tiang Liurai di sebelah timur, dan tiang Sonbai di sebelah barat, yang disebut Nian Puku, Nian Matani, dan kayu penghubung atap disebut Tidur Apinat, Aklahat, julukan bagi Tuhan. Sejarah perjalanan Raja Maubes Insana lebih jelas dalam tuturan tua-tua adat yang ada di Maubes Insana. Sekian video ini, dan nantikan video berikutnya tentang struktur kerajaan suku-suku yang bernaung dalam kerajaan Maubes Insana. Terima kasih. Jangan lupa